Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niloga Desmiati dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teks biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau memiliki pasangan yang bernama Nyi Sutartina. Jabatan beliau sebelumnya adalah Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Riwayat hidup Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap 40 tahun, menurut hitungan tahun Saka, Raden Masuwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Sofia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tapi karena sakit, sekolah tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal penulis handal. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia. Kemudian, bersama Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara mewujudkan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Adenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Semangatnya tidak berhenti sampai sini. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk mengkritik terhadap pemerintah Belanda. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Adenburg menjatuhkan hukuman pengasingan Ki Hajar Dewantara. Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil, mereka menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Namun mereka menginginkan dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal dari di daerah terpencil. Akhirnya, mereka mengizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Ki Hajar Dewantara bersama rekan seperjuangannya mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang bernama National Underwriters Institute Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat tinggi mendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah kolonial berupaya merintangi dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada tanggal 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Selama perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Namun, tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pemimpin bersama Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia direbut dari tangan dan berhasil terbentuk, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar doktor honoris
Klausa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar doktor honoris causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional, yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Hal-hal menarik yang ada pada Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, berhasil mendirikan Taman Siswa. Yang kedua, penulis handal yang mampu menciptakan buku-buku. Yang ketiga, membentuk Komite Bumi Putra. Yang keempat, menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Hal-hal yang dapat diteladani dari Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, yaitu semangat dan pantang menyerah. Yang kedua, tetap belajar dalam kondisi sulit. Yang ketiga, aktif dalam organisasi dan bersosialisasi. Yang keempat, pintar menggunakan waktu dan pandai dalam mencari peluang. Alasan saya meneladani sikap dari Ki Hajar Dewantara adalah, jika bersemangat, pantang menyerah dan selalu belajar, kita pasti bisa, dan sikap-sikap tersebut dapat berguna bagi diri kita sendiri, juga dapat berguna bagi kemajuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah menonton. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.